Oke guys, sebelum videonya lanjut, gue cuma pengen menginformasikan bahwa untuk para subscriber gue ya, meskipun sedikit, untuk para penonton setia gue, tolonglah untuk subscribe di channel gue satunya, karena di channel ini gue sudah kena pelanggaran 2 kali dan takutnya sekali lagi itu gua channelnya sudah terhapus. Jadi kalian bisa subscribe atau tunggu di channel satunya gitu ya. Oke, gue pengen menginformasi itu aja. Mungkin gue juga bakalan upload di channel itu gitu kalau misalkan channel ini benar-benar nanti kena pelanggaran lagi gitu. Oke, terima kasih dan lanjutkan. Sebelumnya bagi kalian nih yang mau join grup di Telegram, bisa ya langsung klik linknya, nanti gua taruh di deskripsi juga. Di sini di komunitas ini, di grup Telegram ini, kita bakalan bahas-bahas seputar Lucky-Some, Reality Quest ataupun Boruto ataupun manhwa dan manga lain-lainnya gitu ya. Bisa kita bahas dan nanti kita bakalan jadikan video ya. Jadi kita bakalan bahas lah di grup ini serame-ramenya biar setiap update episode terbaru atau chapter terbaru kita bisa bahas bareng-bareng di komunitas ini. Oke, terima kasih dan lanjutkan videonya. Oke guys, kembali lagi bersama gua Ihsan di channel Ihsan Fadil ya tentunya, dan kali ini kita bakalan bahas Reality Quest lagi chapter terbaru, yaitu chapter 150 ya kalau nggak salah. Nah, gua di sini mau menjelaskan dulu ya kenapa minggu kemarin gua nggak upload konten, nggak upload video Reality Quest dan Lucky-Some. Itu karena gua lagi kurang sehat ya kondisinya, lagi nggak bagus. Jadi gua dalam minggu kemarin itu jadi gua full istirahat gitu ya, dan sekarang gua udah alhamdulillah mendingan bisa membuat video lagi. Dan ya gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Oke, chapter dibuka dengan memori ayahnya Doan yang tiba-tiba muncul di ingatan Hadoan, yaitu ingatan ketika ayahnya Doan yang berhasil membawa si Joker ke kota setelah susahnya membawa si Joker ke kota. Lalu dalam perjalanan itu, ayahnya Doan bertanya pada si Joker siapa namanya dan tentang teman atau keluarganya. Lalu si Joker menjawab bahwa dia tidak punya semua itu. Lalu ketika sudah sampai di tempat tujuan, si Joker bertanya, apakah ini rumah paman? Ayahnya Doan menjawab bahwa ini adalah pernaungan cahaya matahari, tempat di mana anak-anak dengan keadaan yang sama denganmu bisa tinggal untuk sementara. Lalu kedatangan si Joker disambut oleh seorang anak perempuan kecil dengan niat berbagi makanan dengan si Joker, tapi jari anak perempuan itu terluka akibat membuka kaleng makanan itu. Joker yang melihat darah pada jari anak perempuan itu tiba-tiba langsung menyerang anak perempuan itu yang membuat ayahnya Doan shock karena itu terjadi begitu cepat. Lalu memori ayahnya Doan itu selesai dan kembali lagi pada Doan yang bertanya pada si Joker, hal kacau apa yang telah kau lakukan di pernaungan cahaya matahari? Si Joker mengambil sekantong sampah dan melemparkan pada Doan sambil berkata bahwa aku hanya melakukan sesuatu yang sangat manusia. Lalu si Joker menyerang Doan terus-menerus dengan tidak memberi sedikit peluang untuk Doan membalas serangan si Joker. Tapi pada akhirnya serangan si Joker pun bisa ditahan sama Doan. Ketika Doan sedang mengambil ancang-ancang untuk menyerang si Joker, Doan berkata pada si Joker bahwa kenapa kau berbicara omong kosong, jawab aku dengan baik-baik. Lalu Doan menendang si Joker dengan dengkulnya. Lalu panel berpindah di penjara di mana ada narasi dari pemimpin ruangan 36 yang mengatakan bahwa si Joker adalah makhluk yang menakutkan. Kepala penjara memerintahkan si Joker untuk diisolasi di ruangan 36 ini, yang membuat seisi ruangan itu menjadi noda darah, dan darah itu bukan milik orang lain melainkan sebuah tanda self-harm atau menyakiti diri sendiri. Namun bagi si Joker, ia tidak peduli dengan darah siapapun itu. Yang jelas, saat area di sekelilingnya dipenuhi darah dan bau amis semakin tajam, Joker pun berubah menjadi sosok yang mengerikan. Lalu panel berpindah lagi di mana si Joker yang berlutut mencoba kembali berdiri lagi sambil mencengkeram kedua tangan Doan, lalu berkata pada Doan bahwa mereka merasa takut dan menjadi lapar ketika mencium darah. Hanya
sebagai insting bertahan hidup. Namun, manusia berbeda. Bukan hanya karena mereka merasakan berbagai emosi saat mencium darah, tetapi juga karena mereka memiliki banyak inspirasi dan hasrat. Singkatnya, hanya manusia yang benar-benar menginginkan darah. Darah menjadi ukuran yang membedakan manusia dan hewan. Alasan aku melakukan hari itu cukup sederhana, yaitu aku ingin memastikan bahwa aku adalah manusia. Lalu panel berpindah lagi ke SMA Sin A di mana Han Unsong yang sedang menyelidiki informasi tentang pernaungan cahaya matahari. Lalu Han Unsong bertanya-tanya apakah hubungan antara ayahnya Doan dan si Joker adalah sebuah kebetulan jika orang ini adalah anggota dari Dewan Bullying. Ketika itu tiba-tiba Kim Chong-wol datang dan bertanya pada Han Unsong bahwa apa yang sedang Unsong lakukan sekarang. Han Unsong tidak menjawab pertanyaan itu, tapi sebaliknya. Dia bertanya pada Kim Chong-wol bagaimana bisa Kim Chong-wol datang ke sini. Padahal Unsong sudah memerintahkan agar tidak ada satupun orang yang boleh masuk. Kim Chong-wol menjawab bahwa dia menghentikan seluruh anggota si Lim Dong untuk sementara. Jadi jangan panik. Karena Han Unsong belum menjawab pertanyaan Kim Chong-wol tadi, Kim Chong-wol mencoba mengancam Han Unsong dengan menaruh jarum di leher Unsong. Dan chapter pun ditutup dengan Kim Chong-wol yang bertanya pada Han Unsong bahwa apakah Han Unsong sedang menyelidiki tentang tempat pernaungan cahaya matahari tanpa diketahui oleh kantor pusat. Oke, dan itu dia chapter kali ini cukup lumayan panjang ya dibanding chapter sebelum-sebelumnya itu menurut gua. Nah, langsung aja nih ya kita ke pembahasannya. Yang pertama ini gua pengen bahas bahwa beberapa gua lihat di konten-konten TikTok juga yang bilang bahwa si Doan ini masih kewalahan setelah di buff ya. Kemarin di Tower Challenge itu masih kewalahan melawan si Joker ini ya. Nih, gue pengen membantah hal itu karena kenapa? Karena gini bro, di sini kalau dilihat dari chapter kemarin dan chapter saat ini itu Doan tuh apa ya masih best gitu menurut gue, masih mode basic gitu. Jadi nggak mengeluarkan seluruh kemampuannya maupun 50%-nya pun enggak. Dan juga di sini ya yang gue lihat itu si Doan itu kayak sengaja tidak langsung kayak menghabisi gitu karena kenapa dia ini pengen menginvestigasi dulu si Joker ini. Dia pengen tahu masa lalu bapaknya itu gimana, jadi nggak dihabisin gitu ya, nggak dibonyokin gitu. Jadi ya dia masih baik-baik gitu ya. Itu basic banget. Belum dia mengeluarkan skillnya itu semuanya belum dikeluarin bro. Gimana udah gitu maksud gua. Dan di sini juga Hadoan ini cuma sekali nyerang doang, yang nendang pakai lututnya itu yang nyerang ya. Di sini kita lihat bahwa yang terus menyerang itu si Joker ya. Itu pun apa nggak ada efeknya bagi si Doan gitu. Jadi kayak biasa aja, cuma kayak kecakar-cakar sedikit gitu ya. Oh ya BTW, kalau kalian mendengar suara-suara noise gitu, ini gue bikinnya siang ya, bikin videonya. Jadi sorry kalau lagi ada suara-suara berisik karena emak gua lagi masak ya. Jadi sorry ya gitu ya. Jadi kedengaran suara kompor gitu. Oke, selanjutnya yaitu adalah kalau dari narasi para tahanan ya, di sini kan ada pemimpin ruangan 36 kan. Si pemimpinnya itu ada narasi yang bilang kalau si Joker aja udah sekuat ini gitu ya, kayak binatang buas gitu, apalagi kalau sudah mencium aroma darah gitu. Nah, maksud gua si Joker aja kalau yang untuk dilihat saat ini ibaratkan si Joker ini yang paling bawah juga. Tapi dengan begitu apakah 3 mantan representatif yang lainnya lebih kuat dari si Joker? Enggak ya, belum tentu juga. Mungkin ibaratkannya mah kalau sekarang terlihatnya si Joker ini di peringkat yang bawah gitulah dari 4 mantan representatif itu. Nah, maksud gua si Joker aja udah ya lumayan banget gitu, segini udah kayak binatang buas ya. Apalagi ketiga lainnya. Nah, yang udah pernah gua bilang juga di video-video sebelumnya bahwa yang udah dilihat pertarungannya itu si Joker sama yang matanya suka merem itu. Jadi yang badannya gede banget sama si Shin Woo-ju itu belum dilihatin ya pertarungannya. Mungkin menurut gua kuat banget nih si Shin Woo-ju ini. Menurut gua bakalan badass lah, mungkin brutal
brutal, cuma badass gitu style fighting ya menurut gua ya. Nah ini mah menurut gua aja, tapi kita kan belum tahu, kita lihat aja ke depannya. Selanjutnya yang ketiga nih yang pengen gua bahas adalah ini mah teori liar aja ya, ini mah kita have fun aja berteori gitu ya. Nah untuk ke depan-depannya itu gimana, nah menurut gua nih ya, menurut gua ini mah teori liar aja ya. Nah mungkin nih si ayahnya Doan itu adalah bagian dari Dewan Bullying. Kenapa nih gue bisa ngomong kayak gitu? Mungkin yang memberdirikan Dewan Bullying ini adalah ayahnya Doan. Nah tapi sistemnya itu beda. Kalau zamannya ayahnya Doan ini, Denny emang pengen memberantas segala kejahatan gitu ya, menaungi anak-anak yang terlantar yang kayak begitu-begitulah mungkin. Ini kayak ibaratnya Akatsuki versi Nagato sebelum si temennya itu meninggal gitu kan. Jadi Akatsuki versi baik. Nah ini Dewan Bullying versi baik, mungkin seperti itu. Gak tau, gue tiba-tiba aja ada di kepala gue, terpikirkan oleh gue bahwa mungkin seperti itu gitu. Dewan Bullying itu didirikan oleh bapaknya Doan ini. Nah ini menarik nih kalau misalkan benar. Tapi gue sih nggak yakin ya. Mungkin gue yakinnya 20/100, jauh banget ya, jadi nggak mungkin lah, itu teori liar aja, have fun aja. Mungkin kalau kalian yang punya teori-teori liar juga bisa kata gue juga komen di bawah, karena gue tuh orangnya juga suka bacain komen-komen gitu ya, itu sangat menarik guys. Yang terakhir itu nih ya, yang pengen gue bahas itu adalah gue ngerasa nih, menurut gue ngerasanya bahwa si Unsong ini baik ya, dibilang baik juga enggak sih, nggak bisa, cuma gue ngerasa kalau si Unsong nih kayaknya dia nih orang yang selalu ada di pihak Doan. Nggak tahu kenapa gue kayak seret aja ini sama si Unsong nih, meskipun belum tahu tujuannya ya. Dengan jelas kayak dia nih tujuannya belum jelas tuh, kayak Lee Ji-hoon versi Lookism gitu menurut gue. Cuma nggak terlalu yang puncak ya, kalau di Reality Quest nih puncaknya sekarang itu masih dipegang sama Sun Jae ya. Menurut gue yang terkuat ini. Iya, Sun Jae itu masih tahta tertinggi puncak untuk sekarang di Reality Quest chapter sekarang. Nggak tahu ya ke depannya, mungkin ada orang yang lebih kuat lagi. Maybe I don't know ya. Nah, juga banyak yang bilang nih, kuatan mana Shin Woo-ju sama Han Unsong? Karena gue belum tahu ya kedua kekuatan ini seperti apa. Tapi Unsong ini sedikit-sedikit udah dilihatkan ya di chapter-chapter awal. Kekuatan dia ini bagaimana. Yang belum dilihatin bener-bener itu Shin Woo-ju. Karena Shin Woo-ju itu menurut gue brutal banget gitu. Nah, topik yang sangat menarik, kuatan mana nih? Han Unsong atau Shin Woo-ju? Nah, menurut kalian gimana nih? Oke lah guys, mungkin untuk video kali ini cukup sekian aja. Untuk pembahasan kali ini sekian aja. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan di like, komen, dan share ke teman-teman kalian, biar teman-teman kalian yang suka dengan pembahasan manhwa atau manga pun bisa langsung tonton video gua gitu. Mari kita diskusi bareng-bareng. Oh ya, dan jika kalian ada rekomen bacaan apa nih gitu, mau manhwa atau manga, coba kalian rekomen ke gua, nanti gua baca, insyaallah gua baca. Jika menarik, nanti gua bakalan buatin videonya gitu ya, kalau pada suka gitu. Dan gue juga lagi baca manga Chainsaw Man. Nah itu dia, gue juga lagi baca itu ceritanya agak menarik ya. Kenapa jadi curhat gini ya? Ya udahlah, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.